Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih kalau jadi guru itu ternyata bisa lebih dari sekedar ngajar di depan kelas? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal sebuah visi baru yang seru banget buat para pendidik, apalagi buat calon-calon guru hebat kayak kalian. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Zaman kan lari kenceng banget nih. Teknologi makin canggih, cara anak-anak belajar juga udah beda. Nah, pertanyaannya, apa peran guru harus gitu-gitu aja kayak puluhan tahun lalu? Coba deh direnungin. Pertanyaan ini bakal jadi kompas kita sepanjang obrolan ini. Jadi, emangnya apa sih peran baru itu? Gini, ini tuh bukan lagi cuma soal mindahin ilmu dari buku ke kepala murid. Guru zaman sekarang ditantang buat jadi sosok yang jauh lebih dari itu. Jauh lebih dinamis, jauh lebih kreatif. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pergeseran paling besarnya. Mungkin dulu tugas utama guru yang mengajar. Titik. Tapi sekarang coba lihat di sekitar kita. Ada sekolah yang sarananya terbatas, ada anak-anak yang literasinya kurang, belum lagi soal gempuran teknologi. Siapa yang bisa jawab tantangan ini? Jawabannya ya guru, tapi bukan lagi sekedar guru pengajar, melainkan guru sebagai inovator, pemecah masalah, dan bahkan agen perubahan di masyarakatnya. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya biar kita bisa jadi inovator kayak gitu? Nah, buat ngejawab itu, ada satu konsep kunci yang keren banget. Sebuah cara pandang baru yang namanya edupreneurship. Yuk kita kenalan lebih dalam sama konsep ini. Jadi, apa sih sebenarnya edupreneurship itu? Gampangnya gini deh, coba bayangin, kalian punya idealisme tulus seorang pendidik yang pengen banget mencerdaskan anak bangsa. Tapi di sisi lain, kalian juga punya semangat, kreativitas, dan inisiatif kayak seorang pengusaha. Nah, pas dua kekuatan ini nyatu, disitulah lahir solusi-solusi brilian buat masalah pendidikan. Keren kan? Terus, gimana cara mikirnya seorang edupreneur itu? Pertama, mereka ngelihat masalah itu bukan tembok, tapi justru pintu ke arah inovasi. Mereka nggak cuma ngeluh, tapi langsung gerak, mikir, oke, apa yang bisa saya ciptakan buat solve this problem? Entah itu produk atau layanan. Kuncinya, berani ambil inisiatif. Dan yang paling penting, tujuannya bukan cuma cari untung, tapi buat ngasih dampak sosial yang nyata. Oke, ini kedengarannya keren ya di level teori, tapi mungkin kalian mikir, terus saya harus mulai dari mana? Cari peluangnya di mana? Jawabannya simple, peluang itu ada persis di sekitar kalian. Di lingkungan terdekat kalian, coba kita lihat gimana caranya. Coba deh kita ambil contoh spesifik, misalnya di daerah kayak Maluku, atau mungkin di desa tempat tinggal kalian. Mungkin aksesnya agak susah, sumber belajar juga terbatas. Buat orang biasa, ini masalah. Tapi buat seorang edupreneur, ini tuh undangan. Ya, undangan terbuka buat berinovasi, buat menciptakan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan di sana. Dan dari situ bisa muncul ide-ide keren kayak gini loh. Kalian bisa bikin rumah belajar buat anak-anak tetangga. Atau bikin bahan ajar yang nyambung banget sama budaya lokal di sana yang nggak ada di buku teks. Atau bahkan bangun ruang belajar alternatif yang asyik. Ini semua bukan lagi mimpi, tapi langkah-langkah nyata yang bisa kalian sebagai calon guru rintis dari sekarang. Tentunya, buat jadi inovator kan butuh ilmunya, butuh bekalnya. Nah, disinilah peran mata kuliah edupreneurship ini. Tujuannya adalah buat ngebekalin kalian dengan skill yang pas. Perjalanannya bakal kayak apa? Yuk, kita intip bareng-bareng. Tenang, di sini kita nggak cuma ngomongin teori. Justru ini praktis banget. Kalian bakal dibimbing step by step, mulai dari ngubah cara pandang, belajar mencium peluang, sampai bisa bikin rencana yang masuk akal. Nggak cuma itu, kalian juga bakal bikin contoh nyata dari ide kalian, sampai akhirnya berani dan pede buat presentasiin ide itu. Anggap aja ini peta jalan lengkap, dari sekedar punya ide, jadi sebuah aksi nyata. Nah, ini nih yang paling seru dan beda. Lupakan deh metode belajar pasif yang cuma duduk, dengerin, catat. Di sini, kita bakal kotor tangan. Kalian bakal langsung garap proyek beneran, bedah kasus-kasus nyata, kerja bareng dalam tim, dan puncaknya, kalian bakal merancang dan menciptakan sesuatu yang orisinal, sesuatu yang lahir murni dari ide kalian sendiri. Terus, setelah lewatin semua proses ini, tujuannya apa sih? Apa gambaran besar yang mau kita raih? Yuk kita lihat visi seorang guru di masa depan dan di mana posisi kalian nantinya dalam visi itu. Ini dia tujuan utamanya, sebuah pergeseran mindset yang paling mendasar. Dari yang tadinya mikir, nanti lulus mau cari kerja di mana ya? Jadi mikir, nanti lulus saya mau ciptain apa ya? Kalian didorong untuk jadi job creator, bukan lagi job seeker. Jadi pemimpin perubahan di dunia pendidikan yang dimulai dari lingkungan kalian sendiri.
Tapi ingat, skill aja nggak cukup. Buat jadi edupreneur sejati, kita butuh fondasi karakter yang kokoh. Punya growth mindset yang selalu mau belajar, berani coba, dan nggak takut gagal. Punya kreativitas, tanggung jawab sosial yang tinggi, integritas, dan jago kerja sama tim. Ini bukan cuma soal bangun bisnis, tapi soal membangun diri kalian seutuhnya. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau ajak kalian buat refleksi sebentar. Coba deh, berhenti sejenak, lihat lingkungan sekitar kalian. Ada nggak sih masalah pendidikan di sana yang kayaknya belum ada solusinya? Peluang apa yang mungkin selama ini kelewat dari pandangan orang lain? Sekarang, coba deh lihat ke dalam diri sendiri. Kalian jago di bidang apa? Punya hobi apa? Apa passion terbesar kalian? Gimana ya caranya potensi unik itu bisa diubah jadi sebuah layanan pendidikan yang bisa bantu banyak orang? Coba dipikirin. Dan ini pertanyaan terakhir yang mungkin paling penting. Gimana kalau suatu saat nanti jalan kalian ternyata bukan menjadi guru PNS? Apakah itu artinya kontribusi kalian di dunia pendidikan selesai? Ya jelas enggak dong. Edupreneurship ini ngebuktiin kalau ada ribuan jalan lain buat kalian untuk tetap jadi pahlawan di dunia pendidikan. Jadi, pegang pesan ini baik-baik ya. Jadilah guru masa depan itu. Guru yang justru makin kreatif saat ada keterbatasan. Guru yang menggunakan pendidikan bukan cuma buat ngajar di kelas, tapi buat memberdayakan seluruh masyarakat di sekitarnya. Dan itulah peran kalian nanti.